Cuman sayang sekali ini servernya ada problem sedikit ya. Oke, saya akan memperlihatkan kepada kita PowerPoint-nya, hubungan itu ya. Jadi yang pertama adalah kasih Bapa itu diterima dulu oleh Tuhan Yesus. Jadi ini penting ya. Jadi kasih Bapa itu diterima dulu oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu menerima kasih Bapa dan dia kemudian mewujudkan kasih Bapa di dalam seluruh hidupnya, memenuhi. Dan kita tahu bahwa hukum Taurat itu hukum yang harus dilengkapi, disempurnakan oleh kasih. Ya, kasih itu. Dan siapakah yang bisa melakukan kasih itu sudah dijanjikan dari awal, dari sebelum hukum Taurat diberikan. Itu keturunan keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu benih perempuan dan kemudian dijanjikan kepada Abraham, menjadi benih dari Abraham. Seluruh benih Abraham itu menjadi umat orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan dari situ dipilih satu, yaitu Mesias, ya, satu Mesias. Dan dari benih Abraham, darah daging Abraham. Terus dari Abraham itu masuk kepada Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, dan kita tahu sampai zamannya Musa dan sampai kepada Raja Daud. Nah, dari Raja Daud ini kemudian kita diberitahu bahwa Allah mengasihi manusia dan khusus melalui keturunan Daud. Nah, tadi kan keturunan Abraham, Adam, Abraham, dan sekarang Daud, keturunan Daud. Dan dari situ Daud melahirkan mempunyai anak, jadi istrinya melahirkan Salomo, dan kita tahu bahwa Daud tidak cuma satu, anaknya banyak, dan dari situ Salomo mendapatkan tahta kerajaan papanya. Tetapi bukan Salomo yang akan menduduki tahta kerajaan itu selama-lamanya. Benihnya masih belum, dan dijanjikan yaitu benih dari keturunan Daud. Ya, ke belakang itu keturunan dari Abraham, Yakub, Ishak dan Yakub, dan kemudian ke belakang lagi keturunan dari Adam, termasuk juga keturunan dari Nuh, gitu ya, semua keturunan. Nah, kita tahu bahwa kasih ini adalah kasih yang melewati beberapa pribadi ya. Jadi bapak kemudian memberikan pada anak dan anak itu kemudian mengembalikan kemuliaan kepada bapak, kasih bapak, dan itu kasih yang saling memberi dan saling melengkapi dan itu saling bergantung yang kekal. Bapak, anak dan juga di dalamnya Roh Kudus. Nah, kita belajar ini. Nah, apa dahulu melakukan dan menyatakan kasih, betapa besar kasih itu adalah Bapa, ya, Bapa. Dan untuk menyatakan kasih yang begitu besar itu, untuk diwujudkannya, maka yang mewujudkan itu adalah anaknya, Kristus. Ya, melalui kehidupannya, dan dia menjadi manusia, sampai kemudian dia mati kayu salib, dan kasih terbesar adalah kasih yang ada, yaitu kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, memberikan nyawanya bagi umatnya, memberikan nyawanya bagi anak-anaknya, gitu kan, keluarganya, memberikan kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dikenannya, orang-orang yang diampuni, orang yang diselamatkan. Dan disitulah Kristus kemudian memberitahukan kepada kita satu rahasia yang sangat indah, yaitu bahwa kasih itu berasal dari Bapa. Ya, perhatikan baik-baik. Kasih itu berasal dari Bapa. Dan kita tahu bahwa kita diminta oleh Tuhan selalu dikatakan bahwa kamu harus berdiam tinggal bersama-sama di dalam aku, bersama-sama di dalam kasihku. Nah, itu apa kasih? Kasih itu adalah satu tindakan yang mengikuti dan menaati serta patuh, ya, taat, patuh dan tunduk kepada seluruh apa yang diminta, yang dijalankan, yang akan dilaksanakan, dan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ya, dan Tuhan Yesus sendiri melakukan kasih itu di dalam ketaatannya, dia melakukan kasih itu di dalam keinginan, kemauan, kehendak Bapaknya. Nah, dia melakukan itu. Jadi kasih itu selalu berkaitan dengan penurutan, selalu berkaitan dengan ketaatan, selalu berkaitan dengan kesetiaan, selalu berkaitan dengan mengikuti, menuruti. Jadi pengikut Kristus artinya orang-orang yang mengasihi Kristus, orang-orang yang ikut dan sangat mengasihi Kristus dan ikut apa yang dilakukan Kristus yang kita lakukan, apa yang diinginkan Kristus kita inginkan. Ya, di situ. Nah, dari sini kita belajar
bahwa keterkaitan ini itu dilambangkan dengan pokok anggur, ya, antara buah dengan pohonnya. Dan dikatakan di situ bahwa kamu harus menghasilkan buah, dan hasil buahmu itu tetap, dan buahmu itu berlimpah dan sangat lezat sekali. Itu di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 itu dijelaskan di sana. Saya tidak menjelaskan ya. Dan buahnya itu tidak hanya semusim. Buahnya itu tetap. Artinya tetap itu apa? Buahnya itu terus-menerus dan tidak pernah berhenti dan menetap itu ya. Jadi buahnya itu terus mengalir. Jadi buah yang ada di surga, buah-buah yang ada di surga itu kehidupan kita itu kehidupan yang tidak ada yang mandek. Semua orang percaya itu pasti akan menghasilkan buah. Ilustrasi yang paling gampang tentang buah itu adalah berkaitan dengan talenta. Jadi talenta yang Tuhan berikan pada kita itu harus berkembang, harus bermultiplikasi, berlipat ya, berlipat, bukan berlipat ganda seperti satu jadi dua, dua, bukan itu ya. Tetapi karakter kita itu bisa dibagikan kepada orang-orang, dan orang itu akhirnya menerima karakter Kristus dalam diri kita. Itu akhirnya mereka juga melakukan apa yang diinginkan Kristus. Jadi bukan kita, tetapi Kristusnya yang ada di diri kita. Itu yang menjadi kekuatan kita berlimpah-limpah, berbuat tetap. Jadi bukan tingkah laku kita ya, bukan. Tapi Kristus yang membawa kita berkelakuan, bertindak, dan melakukan semua seperti apa yang Dia lakukan. Nah, di situ. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ada tambahan sedikit ya. Yohanes pasal 16 ayat 27. Tuhan Yesus mengatakan dengan satu kalimat yang khusus ya, satu kalimat khusus. 16 ayat 27. Yohanes 16 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Jadi saya bisa mengasihi Yesus, saya bisa mengasihi sesama saya bisa mengasihi diri saya sendiri sebagai diri yang penuh dengan kelemahan dan diri yang sudah ditebus itu. Maka kasih saya itu mengasihi diri saya, kasih saya mengasihi kepada orang lain, dan kasih saya mengasihi Kristus, itu adalah kasih yang berasal dari Bapa. Dikatakan sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ya, di sini. Jadi kita akan melihat ini ya, kesimpulan-kesimpulan yang penting, dan kita belajar ini. Ya. Sebentar. Nah, perbedaan kasih Allah dengan kasih kita, kasih termasuk dengan Kristus. Ya, itu apa? Ya, perhatikan baik-baik. Kasih Allah atau kita sebut kasih Bapa itu ya, adalah kasih yang mengawali dan yang paling awal, paling kalau orang katakan itu sumber awal gitu. Jadi Kristus pun itu, kasih Kristus itu berasal dari kasih Bapa. Dan kasih Kristus dengan kasih Bapa itu orisinil. Orisinil itu tidak dijadikan dan tidak disebabkan oleh kasih dari yang lain. Jadi kasih Allah timbul dari dirinya sendiri. Kalau kita mengasihi karena Allah mengasihi kita. Jadi baru kita bisa mengasihi Allah. Jadi kalau kita tidak dikasih Allah, kita tidak mungkin mengasihi Allah. Jadi Allah itu mengasihi kita dulu, Allah menyiapkan hati kita. Nah di situ ya, jadi kasih Allah itu, Bapa itu sumber orisinil dan kekal. Dan itu dilakukan dengan kerelaan. Karena tidak ada orang mempengaruhi Bapa dalam mengasihi dunia ini. Dan Dia mengasihi, selalu mengasihi, tidak dengan setengah hati, tidak dengan istilahnya orang itu kalau dia senang dia mengasihi, kalau dia nggak senang dia tidak mengasihi, kalau dia ngerti dia mengasihi, kalau dia jelas dia mengasihi, kalau dia perasaan sukacita dia mengasihi, kalau dia nggak senang dia nggak mengasihi. Tidak. Allah mengasihi karena apa? Karena Dia sempurna, Dia tuh lengkap, Dia tuh tidak pernah menyatakan bahwa ada sesuatu yang bisa salah dan gagal dalam kasihnya. Jadi kasihnya itu selalu tidak gagal, selalu berhasil, selalu sukses gitu kalau kita ngomong gitu ya. Jadi kita ini mendapatkan satu kuasa keberhasilan dari Tuhan. Dan bukan hanya berhasil, kasih Allah itu tidak bisa di stop oleh siapapun. Dan kita tahu dari sejak Adam jatuh dalam dosa,
kasih Allah kepada Adam itu tidak bisa di-stop oleh siapapun. Bahkan iblis pun yang menjatuhkan manusia jatuh dalam dosa, itu tidak bisa menghentikan Allah mengasihi manusia. Jadi sekali lagi, jadi Allah mengasihi itu bukan karena dosa manusia. Allah mengasihi karena berasal dari diri Allah sendiri. Karena dia punya hikmat, dia sempurna, dia kudus, dia adil dan benar, maka dia mengasihi manusia tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Orang-orang yang dikasihnya. Dan bukan hanya tidak bisa dihentikan, kasih Allah itu tidak akan berubah. Jadi kita tahu bahwa nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Ya, di dalam Efesus pasal 1 itu kita dipilih sebelum dunia ada. Bayangkan. Bukan hanya kita ada, dunia ini belum ada, kita ini sudah dipilih Tuhan. Bukan hanya dipilih, nama kita itu sudah ada dalam kitab kehidupan. Lu kok bisa, Pak? Saya lahir aja nama aja belum ada, manusianya belum aja. Kok sudah nama saya Tuhan sudah tahu? Nah, itu Tuhan, bukan kita. Ya, di situ. Jadi, mengapa kasih manusia atau orang Kristen berbeda dengan kasih Bapa? Ya pasti beda. Bedanya apa? Kita memulai kasih karena kita dikasihi. Kalau Allah memulai kasihnya bukan karena Allah dikasihi oleh kita. Jadi kalau saya mengasihi Allah, Allah baru mengasihi saya. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena Allah ditentukan mengasihi karena kita mengasihi Allah. Saya memilih Tuhan, baru Tuhan akan pilih saya. Itu salah. Kenapa salah? Karena yang menentukan, yang penyebabnya bukan kamu, bukan dosa, bukan kelemahan kita, bukan kejahatan kita. Bukan kejahatan hati yang gelap hati kita, bukan. Yang menentukan adalah terang Tuhan, kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan. Yang menyatakan bahwa kasih Allah itu akan mengalir dalam hikmatnya itu bukan karena berdasarkan, karena manusia jatuh dalam dosa sehingga Allah mengasihi manusia. Bukan. Kebalik itu, karena begitu besarnya Allah mengasihi orang-orang berdosa. Jadi bukan karena dosanya orang, Allah itu mengasihi kita, bukan, saudara. Tapi karena kasih Allah, sehingga kita diterima sebagai orang-orang yang akan dibuat, disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Jadi bukan karena dosa kita, tapi karena kasih Allah. Jadi banyak orang yang salah berpikir bahwa kalau Yesus datang itu adalah untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi tujuannya apa? Dan alasannya apa? Ya karena manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan itu baru bertindak. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa, ya Tuhan nggak bertindak di situ. Jadi penyebab Yesus datang sebagai juru selamat itu karena ada dosa. Kalau tidak ada dosa, ya dia nggak akan datang. Apakah benar seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena Yesus datang atau tidak, itu bukan dipengaruhi karena dosa, tapi karena kehendak Bapaknya. Karena kasih yang besar dari dalam hati Bapa yang melihat manusia jatuh dalam dosa. Jadi alasannya, penyebabnya, kenapa kita diselamatkan adalah karena Bapa mengasihi kita secara langsung. Nah, supaya Bapa bisa mengasihi kita, dia mengasihi melalui kasih anaknya. Dia mewujudkan semua dalam kasih anaknya, karena Bapa tidak menjadi manusia, yang menjadi manusia adalah anak, sang anak, pribadi kedua. Dan dia menjadi manusia mewujudkan semua hati Bapa yang mengasihi manusia. Ya, jadi ini sangat indah sekali. Jadi kasih Bapa itu tidak pernah, kasih Bapa itu kelelahan gitu. Allah kalau mengasihi kita itu tidak pernah bosan. Allah bosan dengan kita, kurang ajar kamu main-main dengan saya. Nah, kalau kita kan bahkan hubungan paling terdekat orang tua anak pun itu kadang-kadang kita sangat rentan dan rapuh sekali dalam kasih kita. Kita seringkali berantem, bertengkar, berdiskusi, cekcok dan semuanya. Tapi Bapa dan anak surgawi itu, Allah Bapa dan Allah anak, itu nggak pernah ada cekcok. Nggak pernah ada perselisihan, nggak pernah ada perdebatan, nggak ada itu. Kenapa? Karena kasihnya sempurna. Jadi sempurna itu tidak ada perselisihan sekecil apapun. Taat dan melakukannya sesuai dengan apa kehendak Bapa, A, B, C sampai Z. Itu Yesus melakukan kasih Bapa itu begitu tuntas. Nah, kasih Bapa itu bukan hanya tidak dapat dihentikan dan tidak berubah, tetapi kasih Bapa itu akhirnya menjadi kasih yang bisa kita bedakan menjadi kasih yang penyebab dan menjadi sumber dari segala kasih yang dilakukan oleh Kristus. Nah, kita di sini.
Jadi kasih Bapa atau kasih Allah itu selalu dilakukan sebelum semua terjadi. Bapa sudah mengasihi kita. Bahkan sebelum ada dosa pun Bapa sudah merancang kasihnya. Ini luar biasanya. Jadi kalau saya begini ya, kalau kita ngomong gini, Pak, kalau saya di surga, kan dosa saya sudah nggak ada. Berarti Bapak kan nggak mengasihi saya. Kenapa nggak mengasihi saya? Kan dosa saya sudah tidak ada. Jadi kasih itu ada kalau ada dosa. Begitu dosa nggak ada, ya kasih berarti nggak ada. Loh, salah besar. Kenapa? Kasih Allah itu ada di dalam diri Allah selama-lamanya. Kamu berdosa atau tidak, Allah adalah kasih. Jadi waktu kita tidak ada dosanya dan Allah mengasihi kita, nah itu loh kasih yang sejati. Kasih sejati itu menghilangkan ketakutan, kasih sejati itu membuang semua dan membinasakan kegelapan kejahatan. Jadi kasih Allah yang sejati itu bukan karena ada dosanya, bukan. Karena diri Allah itu kudus dan suci terang, maka kita dijadikan akan menerima kasih Allah yang sempurna. Kita harus melepaskan semua dosa-dosa kita. Perbudakan dosa, ketagihan kita akan dosa, itu harus dilepas, baru kita dibawa ke dalam kasih yang murni yang tanpa adanya ikatan dosa, adanya kegelapan, bahkan sekecil apapun, nggak ada gelapnya. Dan sempurna, dan disitulah Kristus memakai dan mendiami kita. Jadi dalam hidup kita, dalam diri kita, setiap orang percaya itu kita memiliki tubuh dan darah Kristus. Jadi kita sekarang sadar, jadi kasih yang tertinggi dari Allah dan berbeda dengan kita, kasih kita yang penuh dengan kelemahan itu. Kasih Allah yang tertinggi itu membawa kita yang di dalam kegelapan itu dibersihkan, disucikan, dan dipindahkan ke dalam kerajaan terang. Dari kerajaan gelap itu ke dalam kerajaan terang. Dan kita akan dikasih dengan apa? Dengan kasih yang murni. Dan kasih yang murni itu hanya bisa diterima dengan kasih yang tidak ada dosanya. Dan di situ terjadi kasih yang kekal kita terima. Jadi kalau kita masih berdosa, kasih Allah itu tidak akan bisa mengalir. Dosa kita harus beres dulu. Dibereskan dosa kita dan sampai kemudian kita akan dihakimi oleh Tuhan dan Yesus yang menjadi pembela kita, dan dosa dan maut itu dihancurkan, ya. Dikatakan dalam Alkitab diremukkan dosa itu, kuasa dosa, maut itu dipatahkan sengatnya dan sudah mati. Nah, baru kita bisa menerima kasih yang sempurna, kasih yang kekal itu, kasih yang abadi. Jadi rahasianya apa? Jadi kalau orang mengatakan bahwa Allah mengasihi kita karena dosa-dosa kita, itu kalau kita mendengar beberapa kali, mungkin dari kecil saya mendengar banyak khotbah seperti ini. Padahal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kasih itu bukan ada karena disebabkan ada dosa, kasih itu muncul. Kalau tidak ada dosa, kasih nggak muncul. Nah, termasuk dengan perbuatan kita. Jadi kalau saya mengasihi orang itu turut dengan saya mengasihi dia. Kalau nggak nurut dengan saya nggak mengasihi dia. Nah, itu kasih apa? Kasihnya manusia, berdasarkan taat dan tidak taat, berdasarkan kamu berbuat A dan berbuat B, kamu senang terima atau enggak. Nah, kasih Allah tidak berdasarkan itu. Kasih Allah adalah, aku akan mengubahkan engkau menjadi orang yang bisa menerima kasih dengan sempurna, dan dosa semua keranjingan dosa, ketagihan dosa itu semua dimatikan oleh Tuhan, dan dampak dosa maut itu yang membinasakan kita, membuat kita mati dalam kematian yang kekal itu dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Nah, baru kita bisa menerima kasih Bapa itu mengalir pelan-pelan dalam hidup kita. Jadi waktu kita percaya pada Kristus dan kita kemudian dilahirbarukan oleh Roh Kudus, nah di situ kita diberi manusia yang sempurna, manusia baru yang sempurna. Dan di situ tidak berbuat dosa. Nah, dikatakan oleh suratan Rasul Yohanes bahwa kita tidak berbuat dosa. Orang-orang yang lahir dari benih Allah, benih surga, yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus tidak berbuat dosa. Artinya apa? Jadi manusia baru itu adalah manusia yang di dalam sempurna, di dalam kuasa darah dan daging Kristus. Kenapa sempurna? Karena dosa yang masuk dalam diri kita itu akan dihapus dan diampuni dan dibereskan oleh kematian Kristus. Jadi begini, kesempurnaan kasih Allah dalam diri kita bukan pada diri kita, bukan. Kita ini sudah dalam dosa, tetapi
Kristus karyanya, kematian penderitaannya, pengorbanannya, dan darahnya itu yang luar biasa itu waktu kita percaya dan waktu kita ditarik oleh kasih Bapa dan mengenal Kristus, percaya pada Yesus, datang pada Tuhan Yesus, maka di situ kasih Bapa itu kemudian terwujud dengan sempurna waktu kita menerima kasih Kristus, kemudian memenuhi semua hidup kita dan kita dilahirbarukan. Jadi setiap hari kita berjalan dalam kesempurnaan bersama Kristus. Cuman tubuh daging kita ini jatuh dalam dosa terus. Dan inilah yang kita akan dipamerkan dan kita akan seperti disodorkan oleh Tuhan dan dibawa ke dalam kekuatan yang luar biasa bahwa kamu bisa mengalahkan dosamu dari hari ke hari sampai sempurna kamu mati nanti. Dan itu bukan kita, itu dibantu oleh Roh Kudus dengan firman Tuhan dan hadirat Kristus dalam tubuh dan darahnya, dalam daging dan darah Kristus. Nah, itu membuat kita mampu untuk mengalahkan apa? Dan membuat kita lepas merdeka dari dosa dan kita merdeka di dalam kebenaran. Nah, di dalam Roma pasal 8, hidup dalam roh, hidup dalam kemerdekaan di dalam kasih. Karena di dalam kasih itu ada kuasa, kelepasan, kemerdekaan, dan kebebasan secara penuh. Kebebasan apa? Kita tidak diikat lagi oleh dosa. Dan itulah kasih. Dan kita percaya ini adalah satu pengajaran yang sangat luar biasa. Nah, kita akan masuk selanjutnya. Kita lihat segala kasih. Anaknya itu berasal dari kasih Bapa. Jadi kasih Yesus itu bukan berasal dari apa yang Yesus lakukan di dunia ini, bukan. Tapi berasal dari kasih Bapa. Jadi ketaatannya itu menyatakan wujud kasih Bapa. Dan bukan dari diri anak. Bukan dari perkataan-perkataan dia. Bukan dari perkataan Bapanya. Apa yang dikehendaki dia, bukan dari kehendak Bapanya. Apa yang dilakukan oleh dia, bukan apa yang dilakukan Bapanya. Dan itulah kasih yang merupakan kasih awal dari segala kasih yang akan membuat kita menerima kasih yang kekal, kasih yang sempurna. Ya. Jadi kasih Bapa adalah akar sumber dari seluruh kasih yang ada, termasuk di dalamnya kasih Kristus. Dan ini baru kita dibukakan dengan satu kebenaran yang ada di dalam pengajaran Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri mengajar ini, bukan saya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu dikasih Allah lebih dulu, Bapakku mengasihi kamu. Dan waktu kamu bisa mengaku dan percaya kepadaku, itu bukan karena aku, bukan karena kamu, bukan karena Bapakku. Bayangkan, saudara. Karena Bapakkulah aku mendoakan kamu. Bapakkulah yang membuka hatimu, yang menarik kamu, yang membuat kamu bisa percaya kepadaku. Itu karena Bapaklah yang mengasihi kamu, yang langsung mengasihi kamu dan membawa kamu kepada saya dan menerima kasih yang terwujud dalam penebusan dan kekuatan kemenangan akan dosa, kebangkitannya. Jadi waktu kita mengasihi Kristus, kita harus tahu kasih kita kepada Kristus tidak boleh melebihi, mengagungkan, menghormati lebih dari kepada Bapa. Kita harus tahu ini. Jadi kasih Kristus dengan kasih Bapa itu kasih yang kekal. Kita tidak boleh merendahkan kasih Bapa lebih rendah, lebih tinggi, kasih Kristus lebih rendah. Tidak. Tetapi dari kaitannya bahwa kasih Kristus berasal dari kasih Bapa yang kekal. Ini kaitannya. Waktu Kristus menyatakan kasih Bapa, kasih Kristus dari Bapa ini kekal. Kasih Kristus yang mewujud kasih Bapa juga kekal. Dan waktu kepada kita, nah kasih itu penuh dengan kelemahan waktu kita terima. Bukan kasihnya yang lemah, tapi kitanya yang lemah. Jadi kualitas kasih Kristus kepada Bapa itu sama kualitasnya kasih Bapa kepada Kristus. Ya, itu sama kasih yang kekal. Nah, kasih yang kita bawa dan kita mengasihi Kristus, kita mengasihi Bapa, itu kasih kita tidak seperti kasih Bapa. Karena kasih Bapa tidak bergantung apapun. Sedangkan kita, kasih kita bergantung kepada kasih Bapa. Nah, itu bedanya. Kasih Bapa tidak bergantung pada kasih kita, tapi kasih kita bergantung pada kasih Bapa. Bahkan Yesus pun bergantung pada kasih Bapa waktu dia menjadi manusia. Dia sangat bergantung kepada kehendak Bapa, kasih Bapa. Dan dia memberi contoh manusia yang sempurna, manusia yang bisa mengalahkan dosa, mengalahkan maut, itu adalah manusia yang taat kepada Bapa 100% sempurna. Dan dia nyatakan itu. Dan tidak ada satu manusia yang bisa
Maka tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan kita kecuali nama Yesus Kristus. Karena dia yang menjalankan kasih Bapa, kehendak Bapa dengan sempurna. Jadi lebih tinggi dan lebih rendah itu tidak ada dalam kasih Bapa. Tapi kita ini mengasihi Bapa, kasih kita itu tidak sekualitas seperti Bapa. Kenapa? Karena kasih kita bukan berasal dari kesempurnaan kita. Kasih kita berasal dari kesempurnaan Bapa. Bapa kesempurnaan dari dirinya sendiri. Nah, kita tidak. Nah, ini yang penting ya, kita bedakan penting. Jadi kasih kita kepada Bapa bukan berasal dari diri kita, tapi itu berasal dari kasih Bapa dalam diri kita. Jadi kasih kita ini bergantung kepada sesuatu di luar diri kita. Kasih di luar diri kita. Dan semua manusia kasihnya tidak bergantung pada dirinya, selalu bergantung pada di luar dirinya. Maka kamu harus saling mengasihi. Artinya apa? Bahwa kasihmu tidak bisa kamu bergantung pada dirimu. Kamu harus saling mengasihi. Kok bisa saya saling mengasihi antara orang percaya dengan orang percaya? Antara saya dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan istri saya, dengan suami saya. Kok bisa saling mengasihi? Karena di situ ada kasih Bapa yang dinyatakan mengikat kita di dalam kasih Kristus yang kita percaya dalam iman kita. Maka iman, kasih, pengharapan itu menjadi 3 pilar kekuatan dalam hidup orang percaya. Jadi kalau tanpa kasih nggak ada hidup penuh dengan harapan. Dan kalau tidak ada harapan, bagaimana orang bisa beriman? Dan ini semua berkaitan satu sama lain dan tidak bisa terlepas. Ya, Bapak mengasihi kita bukan karena keberdosaan kita. Itu ya, diingat Bapak ya. Bukan karena kejahatan kita. Atau bukan juga karena pekerjaan pelayanan Kristus. Bukan. Jadi Bapak mengasihi kita karena dirinya adalah kasih. Jadi bukan karena sesuatu yang di luar daripada penyebab dirinya. Tetapi kasih kerelaan Bapa yang ada dalam diri Bapa itu menjadi penyebab dan asal muasal seluruh kasih yang sempurna. Termasuk di dalamnya adalah kasih Kristus kepada kita. Itu berasal dari kasih Bapa kepada Kristus. Jadi tanpa kasih Bapa tidak ada kasih sempurna. Dan Yesus melakukan seluruh hidupnya yang penuh dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Bapa itu diwujudkan di dalam tingkah laku dia dengan rela apa? Rela menanggung dosa manusia. Jadi wujud kasih terbesar sebagai manusia adalah kita mau menerima kelemahan-kelemahan orang kita. Jadi wujud terbesar kasih yang nyata adalah pengampunan. Ini pernah saya jelaskan di dalam khotbah pengampunan. Jadi pengampunan itu bukti dari kekuatan kasih yang sejati. Di dalam doa Bapa kami, kebutuhan kita yang paling menyolok rohani kita adalah pengampunan. Nanti di doa Bapa kami kita lihat apa kebutuhan kita. Ya. Makanan secukupnya. Dan apa di sana? Kamu harus saling mengasihi, saling mengampuni. Kamu harus saling mendoakan dan orang bersalah kepadamu kamu harus bisa menerimanya. Dan itu adalah wujud apa? Wujud kasih Kristus. Dan inti dari doa Bapa kami itu tentang 2 hal. Tentang hal dunia, makanan dan minuman. Tentang hal surgawi, tentang makanan dan minuman secara rohani. Apa itu? Pengampunan Kristus, darah dan tubuh Kristus. Dan itulah yang disebut sebagai penebusan, pengampunan. Dan semua berkaitan semuanya. Ya, ini penting sekali. Jadi kasih Kristus kepada kita adalah hasil betapa besar kasih Bapa kepada kita. Dan itu Tuhan Yesus sendiri menjelaskan. Jadi kalau ada kalimat Yohanes 3:16, ya kita baca, coba kita lihat ya Yohanes 3:16. Ayat yang menjadi satu ayat hafalan sepanjang masa itu dan semua orang tahu ayat ini. Tetapi sedikit sekali orang yang tahu makna terdalam dari ayat ini dan kita bersyukur bisa belajar. Ayat 16. Karena, nah perhatikan. Karena itu kan sebab, karena penyebabnya. Alasannya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi motivasinya Allah menyelamatkan dunia ini bukan karena dosa, bukan. Karena begitu besarnya Allah mengasihi. Kasih di dalam dirinya itu. Sehingga dia tidak bisa mendiamkan dosa. Dia tidak bisa mendiamkan dosa tanpa penghakiman, tanpa diberi kesempatan pertobatan, pengampunan, dan kemudian perubahan hidup dan dijamin oleh Tuhan. Nah itu nggak mungkin, karena dia adalah Allah yang adalah kasih.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, ini alasannya. Kita sudah tahu ayat ini, tetapi waktu dia ajarkan, selalu karena dosa kita. Kenapa Yesus datang? Karena manusia berdosa. Kenapa Yesus menjadi juru selamat? Ya karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena Yesus datang bukan karena dosa kita. Yesus datang karena begitu besar kasih Allah. Ini alasannya. Jadi kasih Bapa bukan hasil dari dosa kita sehingga Bapa mengasihi kita. Bukan. Atau direkayasa digerakkan sesuatu yang keluar dari diri Allah. Seperti apa? Kebiadaban kita, kebobrokan kita, kejahatan kita. Waduh, pokoknya kita ini orang yang nggak bermoral gitu ya, sehingga Allah harus mengasihi kita. Tidak ada sesuatu yang bisa memaksa Allah untuk mengasihi kita. Enggak, kasih Allah itu berasal dari kerelaan hatinya, berasal dari jati dirinya. Allah adalah kasih. Jadi bukan karena dosa kita, bukan karena itu. Kalau kita ngomong soal dosa, Allah itu marah, itu akan menghakimi kita, betul. Dosa itu membawa kuasa penghakiman Allah. Nah, itu betul. Tapi dosa tidak membawa kepada kita mewujudkan Allah mengasihi kita, bukan. Ya, tetapi itu penghakiman. Nah, itu betul. Ya. Jadi kasih Kristus adalah bukan penyebab, tapi kasih Kristus adalah hasil buah. Kasih Kristus dan kasih kita bukan asal penyebab utama alasan bahwa kita diselamatkan. Tetapi kasih Bapa yang dinyatakan di dalam kasih Kristus. Jadi kasih Kristus itu adalah hasilnya, wujudnya, bentuknya yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan. Jadi keberdosaan kita bukan penyebab Yesus menebus kita atau menyelamatkan kita. Penyebab Kristus menebus dosa kita dan menyelamatkan kita ataupun mengampuni kita adalah karena kasihnya Bapa, kasih Bapaknya. Dan kasih Bapaknya itu membuat dia mengasihi Bapaknya dengan apa? Dengan taat, dan dia memuliakan Bapak dengan memberikan nyawanya. Dan itulah wujud kasih Bapak dalam diri kasih anak. Jadi kasih Bapak kepada anak, kasih anak kepada Bapak, itu satu level, satu derajat. Dan itu satu dalam kekekalan sempurna. Sedangkan kita tidak. Kita bergantung kepada kasih dari Bapak yang dinyatakan dalam anak. Jadi anak diutus, dikirim, dan kemudian memanifestasikan, mewujudkan semua kasih Bapa dalam hidupnya. Maka dia mengatakan bahwa aku tidak berkata dari diriku, aku tidak melakukan dari diriku, aku tidak sembarangan, ngomong seenakku sendiri, enggak. Dan aku melakukan semua ini berdasarkan kepada semua kehendak Bapa. Dan itulah wujud dari kasih yang sempurna apa? Ketaatan. Maka Tuhan mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku mengasihi Bapa, aku menuruti perintah Bapa. Nah, di sini, ini yang menjadi satu pilar kita tahu kasih Allah itu adalah kasih yang tidak ada duanya, tidak bisa diberikan sempurna kepada kita, terus kita seperti Allah bisa mengasihi tanpa memerlukan semua. Enggak, kasih kita bergantung. Kasih Allah itu berdiri pada dirinya sendiri. Nah, kita akan belajar di sini. Kasih yang terbesar. Nah, kita akan belajar ya di dalam kasih Bapa. Nah, kalau kasih Bapa penyebab utama yang mengalir dalam hidup kita melalui kasih pengorbanan Kristus. Keterpisahan Bapa dari Kristus adalah wujud terbesar kasih penderitaan Bapa. Jadi banyak orang mengatakan bahwa Kristus menderita di kayu salib, wah dia sangat menderita, Roh Kudus nggak menderita, Bapa nggak menderita. Itu semuanya jelas Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus menderita luar biasa, Bapa juga menderita. Waktu anak menderita, waktu memberikan nyawanya untuk mewujudkan semua kasih Bapa supaya bisa menebus dosa kita, itu Bapa menderita, Roh Kudus juga menderita. Karena dalam diri anak ini ada waktu yang sementara dia terpisah dari Bapa. Untuk apa? Mewujudkan supaya manusia itu bisa tidak terpisah dari Allah. Maka anak harus terpisah dari Bapanya. Karena dosa. Nah, kalau dosa sudah dibereskan, maka anak itu bisa menyatu dengan Bapa. Karena dosa sudah dikalahkan, sudah tidak ada keterpisahan. Maka semua manusia itu yang terpisah karena dosa, percaya kepada dia, dijadikan tidak terpisah dari Allah selama-lamanya.
Dan itu diwujudkan dalam diri dia. Apa wujud ketidakterpisahan anak dari Bapa? Adalah kebangkitan. Di situ. Ya, kebangkitan. Ini secara penebusan secara manusia ya. Dalam diri Allah, itu Allah tidak pernah terpisah satu sama lain. Tapi di dalam diri sang anak menjadi manusia, disitulah Bapa dengan sangat menderita. Nah, saudara tahu apa yang dirasakan oleh Bapak dan anak waktu anak dipersembahkan oleh bapaknya di kayu salib. Nah, itu persis seperti Abraham dengan Ishak. Atau seperti kita, baik itu orang tua, anak, atau siapapun yang kita ini kehilangan orang yang kita cintai, orang yang percaya pada Tuhan. Itu sama. Walaupun kadarnya sangat beda penderitaan. Kristus menderita keterpisahan dari Bapa itu jauh beda dengan kita terpisah dari suami, orang tua kita, papa, mama kita, atau dari anak kita yang meninggal. Di situ kita melihat ada satu wujud ketidakrelaan. Kita terpisah. Sama, saudara. Karena kasih kita begitu dalam, semakin kita, kalau orang itu nggak terima gitu. Nggak terima berpisah. Maka Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, tidak akan berpisah lagi. Bukan hanya berpisah dari dosa ini, harus dipisahkan dari Tuhan, tetapi tidak terpisah dari apa? Seluruh persekutuan di dalam Kristus yang di dalamnya kita bisa melihat orang-orang percaya termasuk adalah saudara kita, darah daging kita, anak kita, suami kita, mama kita yang di dalam Tuhan kita akan berkumpul kembali. Di situ ada satu keterpisahan yang akan dibereskan nanti. Kita akan bersama-sama. Kita terpisah hanya sementara. Tuhan Yesus hanya 3 hari terpisah dari Bapa, tapi penderitaannya itu ribuan tahun. Kok bisa tahu, Pak? Nah, saudara pernah mendengar cerita Rasul Paulus menganiaya gereja. Banyak orang mengatakan Tuhan Yesus sekarang sudah nggak menderita di surga, gitu ya. Dia sudah senang-senang di surga. Siapa bilang? Sampai hari ini Tuhan Yesus menderita. Menderita apa? Bukan menderita karena di kayu salib sudah selesai. Dia menderita bersama dengan orang percaya yang disiksa oleh siapa? Rasul Paulus. Maka Tuhan mengatakan kepada Rasul Paulus, aku menderita, aku yang kamu siksa, kamu aniaya itu bukan umatku, kamu sedang memuja aku. Nah, di situ kita baru tahu. Jadi Tuhan Yesus sampai hari ini pun masih bersama-sama dengan kita, menderita bersama dengan kita, bahkan di dalam kelemahan dan dosa-dosa kita. Dia bersama. Immanuel itu bukan hanya saat di kayu salib. Dia akan membawa kayu salib itu dalam langkah hidup kita itu bersama-sama terus. Dan salib bukan hanya untuk dikenang, tapi salib itu adalah untuk dimiliki setiap hari, setiap saat. Dan itu artinya apa? Bahwa kamu akan terpisah sementara dan kamu akan tidak terpisah, terikat menjadi satu, bersekutu bersama-sama selama-lamanya. Jadi kita bersyukur. Jadi setiap orang percaya, Rasul Paulus mengatakan, jangan seperti dunia yang tidak ada harapan. Ingat baik-baik, semua di dalam dunia ini penderitaan yang paling hebat, keterpisahan, maut, kematian, itu hanya sementara. Dan kita akan bersama-sama selama-lamanya dan sukacitanya itu nggak bisa dibandingkan. Jadi, kenapa orang Kristen kalau ada kematian menyanyi-nyanyi? Kenapa orang dunia nangis-nangis? Orang Kristen ini aneh. Ada kematian kok malah nyanyi. Kalau yang di sana itu sampai panggil orang tukang nangis gitu. Nangis-nangis. Sampai 7 hari 7 malam suruh nangis terus. Pokoknya nggak boleh nggak nangis. Anaknya ada yang tertawa, nggak boleh. Nah, ini orang Kristen lihat nyanyi-nyanyi lagi. Tiada ku ragu lagi. Wah, ini kayak orang apa ini? Nah, di situ kita melihat. Ya, ada satu kekuatan. Jadi kematian, keterpisahan kita dari hadirat Allah, itu adalah kematian kekal. Nah, saudara di sini. Dan kematian kekal itu hanya bisa ditutup lubangnya, ditutup jurangnya dengan apa? Dengan kasih Kristus. Jadi kasih itu sempurna. Dosa yang sebesar apapun yang bisa mengakibatkan maut sekalipun, itu dihapus oleh kasih Kristus. Dan dikalahkan oleh kasih Kristus. Jadi kematian, keterpisahan Kristus dari Bapa itu membuat kita bersatu dengan tidak pernah terlepaskan dan selama-lamanya. Jadi kita jika percaya Kristus, maka tidak ada satu orang yang pernah menjamin kita seperti ini.
Ya, tidak ada satu orang. Jadi kedalaman kasih itu adalah kedalaman kita berpisah dari orang kita kasih dan kita menantikan. Menantikan apa? Kebersamaan pertemuan kita kembali selama-lamanya. Dan kita tahu orang-orang seperti di Alkitab, Abraham, terus kemudian Ishak, Yakub, dan dia tahu waktu Yusuf dianggap mati, dia mengatakan aku ingin masuk ke dalam dunia orang mati. Itu Yakub waktu diberitahu tentang kematian anaknya. Dan dia masih beriman bahwa anaknya masih hidup. Dan benar, Yusuf masih hidup. Ya, nah itu cerita. Dan kemudian kita tahu Daud kehilangan anaknya hasil berzina dengan Batseba dan dia menangis luar biasa. Dan dia mengatakan nggak mungkin anakku datang ke sini, tapi yang mungkin adalah aku datang ke sana. Artinya keterpisahan ini begitu sementara dan kita akan bertemu selama-lamanya. Dan sekarang Daud ya pasti berkumpul dengan anaknya dan sukacitanya nanti di akhir zaman kita akan lihat semuanya. Ya, oke. Sebagai penutup, kasih Bapa adalah alasan utama terpenting yang tertinggi yang paling mutlak dari seluruh hidup kasih Kristus dan menjadi sumber kasih Kristus. Nah, saudara, kenapa saya tidak katakan, loh kok bukan Kristus sumbernya? Bukan, karena Yesus mengajar kita bahwa sumber kasih itu adalah Bapanya. Jadi bukan saya ngajar, tapi Tuhan Yesus yang mengajar. Jadi sumber kasih adalah Bapanya. Anak melakukan kasih yang begitu besar, kasih Bapanya, sehingga dia mencintai dunia ini. Kasih Bapanya, kasihnya dia sama. Dalam kealahannya sama. Tapi dalam pengutusan, di dalam pribadinya, nah itu kita tahu bedanya. Allah adalah kasih, Roh Kudus kasih, Anak kasih, Bapa kasih. Jadi sama kasihnya. Dan siapa yang mewujudkan kasihnya menjadi manusia? Hanya Anak. Roh Kudus tidak menjadi anak, tidak menjadi manusia. Bapa tidak menjadi manusia. Jadi semua manusia yang ingin mengerti kasih Bapa, itu satu-satunya jalan adalah mengenal kasih Kristus yang bersumber dari kasih Bapa. Dan barulah kita tahu kasih Bapa yang sempurna itu. Jadi kasih Kristus adalah wujud sempurna kasih Bapa. Terutama dalam kasih Kristus, Bapa mengasihi kita dengan sempurna dalam kasih anaknya. Jadi Bapa mengasihi kita dengan semua dalam kasih anaknya, dan kasih anaknya menyempurnakan semua kasih kita dan menghapus dosa-dosa kita. Jadi ketaatan anak itu bukan hanya ketaatan yang ada di kayu salib untuk menghapus dosanya anak saja. Bukan, saudara. Bukan sampai di sana. Ketaatan Kristus di kayu salib bukan menghapus dosa dia. Dia nggak punya dosa, saudara. Yesus nggak punya dosa. Dia melakukan itu untuk menghapus dosa kita. Untuk membuat kita itu mampu mengalahkan dosa kita. Kita percaya pada Kristus. Jadi sumber daripada kuasa yang sempurna itu, iman kita adalah bersumber pada Kristus yang adalah wujud daripada kasih Bapa. Jadi Yesus melakukan semua bukan karena dia berdosa, karena dia ingin kita menjadi tidak berdosa. Kita ingin kita ditebus dengan sempurna. Maka disitulah kita memandang Kristus. Seperti Musa membuat satu ular tembaga yang dipajang seperti salib itu kan. Dan semua orang memandang salib, semua yang kegigit dengan ular itu hidup semuanya. Jadi racun itu nggak bisa membunuh dia. Walaupun ada dalam tubuhnya racun itu mati, dimatikan. Dan itu lambang daripada Kristus. Ya, oke. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita lihat kesempurnaan di dalam kasih Bapa dan Anak itu adalah kesempurnaan yang bergantung di dalam seluruh dirinya sendiri dan tidak di luar dirinya. Maka kita tahu bahwa ketergantungan kasih Bapa dengan Anak itu adalah ketergantungan yang mutlak. Sedangkan kita tidak pernah bergantung pada diri kita mutlak. Kita bergantung pada Allah secara mutlak. Ini perbedaannya. Jadi kita tidak pernah bisa berdiri sendiri dalam kasih kita. Kita selalu harus saling mengasihi. Kasihlah satu seorang dengan yang lain. Dan kita tidak bisa mengatakan, saya sudah melakukan kasih, kok kamu nggak mau melakukan kasih? Bukan, kamu belum sempurna. Sempurnanya apa? Kalau orang itu mengasihi kamu dan kamu mengasihi dia. Di dalam hal apa? Kamu bisa menerima seperti Kristus. Dalam seluruh hidupnya menerima dosa. Dan dia kemudian mendoakan dan dia mengalahkan dalam ketaatannya. Dan kita juga sama. Dalam ketaatan bersama dengan Kristus, kita taat kepada Bapa. Dan kita mengalahkan dosa dengan kita melakukan
penebusan, pengampunan dosa seperti Yesus ajarkan. Barulah kita bisa mengalahkan itu semuanya. Ya, oke, sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan kepada satu kondisi kita di dalam kasih yang sempurna. Ya, kondisi yang disebut sebagai sempurna dalam hidup kita. Dimulai dengan palingenesia atau kelahiran baru. Ya, kita akan belajar bersama-sama kasih Bapa, kasih Kristus, dan kasih kita. Kita akan berdoa bersama-sama, kita mohon pertolongan Tuhan, dan kita